saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit komunikasi yang efisien dan efektif, yaitu tahap awal yang menentukan keberhasilan seluruh proses audit. Audit komunikasi dapat diibaratkan seperti perjalanan. Tanpa peta yang jelas, auditor bisa tersesat di tengah jalan. Karena itu, perencanaan yang matang menjadi kunci agar audit bisa berjalan tepat sasaran, hemat waktu, dan memberikan hasil yang berguna bagi organisasi. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menyusun tujuan audit. Tujuan menjadi arah utama yang akan memandu semua langkah berikutnya. Contoh tujuan audit komunikasi antara lain menilai efektivitas komunikasi internal antara pimpinan dan karyawan, mengukur konsistensi pesan organisasi di berbagai saluran, atau mengidentifikasi hambatan yang mengganggu aliran informasi. Tujuan audit harus spesifik, terukur, relevan, dan realistis. Misalnya, bukan hanya meningkatkan komunikasi internal, tetapi meningkatkan frekuensi umpan balik antar departemen sebesar 20% dalam 6 bulan. Dengan tujuan yang jelas, auditor dan manajemen memiliki arah serta ukuran keberhasilan yang sama. Langkah kedua adalah menentukan metode audit yang paling sesuai. Metode dipilih berdasarkan kebutuhan data dan karakter organisasi. Secara umum, audit komunikasi menggunakan kombinasi antara metode kuantitatif seperti survei atau kuesioner untuk mengukur persepsi, metode kualitatif seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok, atau analisis dokumen, dan metode observasi untuk melihat pola komunikasi secara langsung. Pemilihan metode yang tepat akan membuat audit lebih efisien dan hasilnya lebih relevan. Langkah ketiga adalah menyusun jadwal audit. Jadwal membantu auditor mengatur waktu dan sumber daya agar prosesnya tetap berjalan terencana, tidak tergesa-gesa, dan tepat waktu. Biasanya, tahapan dalam jadwal mencakup persiapan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan. Jadwal harus fleksibel, tetapi tetap disiplin sehingga setiap tahap mendapatkan waktu yang proporsional. Ingat, audit yang tergesa-gesa berisiko menghasilkan data yang dangkal, sementara audit yang terlalu lama bisa kehilangan relevansinya. Tahap terakhir adalah menentukan strategi pengumpulan data. Strategi ini menjelaskan bagaimana data diperoleh secara efektif dan valid. Auditor perlu menentukan sumber data, teknik pengumpulan, serta alat bantu yang digunakan. Misalnya, platform survei digital, rekaman wawancara, atau aplikasi analisis media sosial. Selain itu, auditor juga harus memperhatikan aspek etika dan kerahasiaan informasi agar responden merasa aman dan hasil audit tetap kredibel. Sebagai kesimpulan, perencanaan audit komunikasi yang efisien dan efektif bukan hanya soal menyusun jadwal, tetapi tentang membangun sistem kerja yang terarah dan berbasis dengan tujuan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, metode yang tepat, jadwal yang realistis, dan strategi pengumpulan data yang terencana, auditor dapat menjalankan proses audit secara profesional, hemat sumber daya, dan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat. Ingat, audit yang baik mulai dari perencanaan yang cerdas. Terima kasih.